Hai semuanya, jumpa lagi dengan aku. Kali ini kita akan membahas soal-soal mengenai kehamilan. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan soal, jangan lupa teman-teman bantu aku subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke teman-teman, kita langsung lanjut ke pembahasan soal yang pertama. Nyonya A usia 28 tahun, G2P1A0 datang ke BPM dengan keluhan terlambat haid sejak 3 minggu. Saat ini Nyonya A mengatakan mual muntah di pagi hari hasil dari pemeriksaan KU dalam keadaan baik, TTV dalam batas normal. Pemeriksaan penunjang apakah yang perlu dilakukan oleh bidan untuk menegakkan diagnosa? Jadi di soal dinyatakan Nyonya A sudah telat haid sejak 3 minggu. Kemudian Nyonya A mengeluh mual muntah di pagi hari atau disebut dengan morning sickness. Yang jadi pertanyaan, pemeriksaan penunjang apakah yang perlu dilakukan oleh bidan dalam menegakkan diagnosa? Kita lihat optionnya. Yang A, protein urin, B, aseton urin, C, glukosa urin, D, HCG urin, dan E, reduksi urin. Ini jawabannya adalah yang D, HCG urin. Jadi pemeriksaan HCG ini merupakan cara yang paling efektif untuk mendeteksi kehamilan sejak dini. Dikarenakan hormon HCG ini dapat terdeteksi pada minggu kedua kehamilan. Dan meningkatnya hormon HCG inilah salah satunya yang menyebabkan mual muntah pada ibu hamil. Dan selain meningkatnya hormon HCG ini yang menyebabkan mual muntah, dengan meningkatnya hormon progesteron dan estrogen juga dapat menyebabkan mual muntah pada ibu hamil. Oke teman-teman, kita bahas option yang A. Protein urin ini merupakan pemeriksaan untuk mengetahui kadar protein dalam urin. Ini biasanya dilakukan pada ibu dengan hipertensi dalam kehamilan. Kemudian aseton urin ini pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui kadar keton dalam urin. Ini biasanya dilakukan pada ibu dengan hiperemesis gravidarum. Kemudian yang C, glukosa urin. Ini pemeriksaan yang dilakukan pada ibu hamil dengan indikasi DM. Kemudian reduksi urin ini juga pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui kadar glukosa dalam urin pada ibu hamil dengan indikasi DM. Oke teman-teman, paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 2. Pada ibu hamil terjadi hipervaskularisasi pada vulva dan vagina sehingga merah dan kebiruan. Tanda ini disebut, kita lihat optionnya, yang A, tanda Guddel, B, tanda Braxton Hicks, C, tanda Piszczek, D, tanda Chadwick, dan E, tanda Hegar. Oke teman-teman, kita bahas satu-satu. Tanda Hegar merupakan isthmus uteri yang mengalami hipertrofi kemudian memanjang dan melunak. Kemudian tanda Chadwick ini perubahan warna pada vulva, vagina, dan serviks dikarenakan terjadinya hipervaskularisasi menjadi merah kebiruan. Kemudian tanda Piszczek ini adalah pembesaran uterus yang tidak simetris yang terjadi pada awal kehamilan. Kemudian tanda Braxton Hicks ini merupakan tanda yang diakibatkan oleh kontraksi yang bersifat non-ritmik tanpa disertai nyeri dan mulai timbul sejak kehamilan 6 minggu. Kemudian tanda Guddel ini merupakan perlunakan pada serviks uterus. Nah, di soal yang ditanyakan adalah hipervaskularisasi pada vulva dan vagina. Jadi jawabannya adalah yang D, tanda Chadwick. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3. Nyonya A usia 26 tahun, G2P1A0 datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilannya. Nyonya A mengeluh kurang percaya diri akibat munculnya bercak hitam di pipi, hidung, dan kening yang muncul selama ini. Bidan melakukan pemeriksaan TTV dalam batas normal, kemudian TFU 3 jari di atas pusat,
Yang ditanyakan berapakah usia kehamilan Nyonya A tersebut. Kita lihat optionnya, yang A 20 minggu, B 16 minggu, C 24 minggu, D 28 minggu, dan E 32 minggu. Di sini tanda kuncinya adalah TFU 3 jari di atas pusat. Oke teman-teman, kita bahas satu-satu. Jadi option yang A 20 minggu itu 3 jari di bawah pusat. Kemudian yang B 16 minggu itu pertengahan simfisis dan pusat. Kemudian 24 minggu itu TFU-nya setinggi pusat. Kemudian yang D 28 minggu itu TFU-nya 3 jari di atas pusat. Selanjutnya yang E 32 minggu itu TFU-nya pertengahan pusat dan PX. Jadi jawabannya adalah yang D 28 minggu. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nyonya A usia 26 tahun G2 P1A0 datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilannya. Nyonya A mengeluh kurang percaya diri akibat muncul bercak hitam di pipi, hidung, dan kening yang muncul selama ini. Bidan melakukan pemeriksaan TTV dalam batas normal, TFU 3 jari di atas pusat. Hormon apakah yang menyebabkan munculnya bercak hitam pada wajah Nyonya A? Kita lihat optionnya, yang A estrogen, B progesteron, C HCG, D FSH, dan E MSH. Oke teman-teman, kita bahas satu-satu. Option yang A estrogen. Estrogen ini akan meningkat pada wanita hamil yang berperan untuk memicu perkembangan payudara dan memicu pertumbuhan dan pengendalian fungsi uterus. Juga meningkatnya hormon estrogen ini pada wanita hamil yang menyebabkan rasa mual. Kemudian yang B progesteron. Jadi hormon progesteron ini akan meningkat selama hamil dan akan menurun menjelang persalinan. Jadi hormon progesteron ini juga berperan dalam memicu perkembangan pada payudara. Selain itu, hormon progesteron ini juga menyebabkan rasa mual pada ibu hamil, serta menyebabkan konstipasi pada ibu hamil karena aktivitas kolon yang menurun. Selanjutnya yang C, hormon HCG. Hormon HCG ini akan meningkat pada ibu hamil. Itu terdeteksi sejak usia 2 minggu kehamilan. Ini biasanya digunakan untuk mendeteksi kehamilan sejak dini. Meningkatnya hormon HCG ini juga dapat memicu timbulnya rasa mual pada ibu hamil. Selanjutnya yang D, hormon FSH. Hormon ini berperan dalam siklus menstruasi. Kemudian hormon FSH ini juga akan meningkat pada wanita menopause. Selanjutnya yang E, hormon MSH atau melanocyte stimulating hormone. Hormon ini akan merangsang terjadinya proses hiperpigmentasi pada kulit wanita, seperti terjadinya hiperpigmentasi atau disebut juga dengan melasma pada wajah, ketiak, puting susu, dan lain-lain. Jadi jawabannya adalah yang E, hormon MSH. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nyonya A usia 27 tahun G2 P1A0 mengatakan usia kehamilannya 35 minggu. Kemudian bidan melakukan pemeriksaan TTV dalam batas normal, pemeriksaan abdomen pada bagian fundus teraba bulat, keras, dan melenting, sedangkan pada bagian terbawah teraba bulat dan lunak. Yang ditanyakan apakah diagnosa yang dapat ditegakkan pada kasus tersebut. Kita lihat optionnya, yang A letak lintang, B letak sungsang, C letak oblik, D kehamilan gemili, dan E letak kepala. Jadi di sini dinyatakan pemeriksaan pada bagian fundus itu yang teraba bulat, keras, dan melenting. Berarti ini yang teraba adalah bagian kepala janin. Kemudian bagian terbawahnya teraba bulat dan lunak. Jadi ini adalah bagian bokong. Jadi jawabannya sudah jelas ya.
B. Letak sungsang. Selanjutnya kita bahas option yang A, letak lintang. Letak lintang merupakan letak di mana janin melintang di dalam uterus ibu dengan kepala pada posisi yang satu sedangkan bokong pada posisi yang lainnya. Kemudian yang C, letak oblik, yaitu posisi janin dalam keadaan miring ataupun melintang diagonal di perut ibu. Selanjutnya yang D, kehamilan gemeli adalah kehamilan kembar. Kemudian yang E, letak kepala, ini ataupun disebut dengan presentasi kepala, di mana bagian terbawahnya teraba, bulat, keras, dan melenting, yaitu kepala. Kemudian bagian fundusnya teraba, bulat, dan lunak. Berarti itu letak kepala ataupun presentasi kepala. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan soal pada kali ini tentang kehamilan. Terima kasih buat teman-teman yang udah tonton videonya sampai habis, dan terima kasih juga yang udah subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.